Jadi saudara sekalian, ini ada hal yang menarik terkait dengan tulisan ya. Tulisan seseorang. Tadi kalau yang tadi yang sudah diinikan di private aja ya. Biar tidak overlapping. Tulisan seseorang yang menuliskan mengenai senjakala senjakala Jokowi gitu ya. Jadi ini 6 tanda kekuatan Jokowi akan berakhir, kasus ijazah salah satunya. Mudah-mudahan tidak terhapus lagi ini ya. Tadi sempat terhapus saudara sekalian. Oke, padahal tadi bagus animonya, tapi mudah-mudahan ini bisa recovery ya. Oke. 6 tanda kekuatan Jokowi akan berakhir, penulis Aswandi AS. Ini ditulis oleh thepress.id ya. Oke, thepress.id. Ada beberapa peristiwa yang terjadi beriringan seperti memberi tanda bahwa kekuatan Jokowi akan benar-benar berakhir. Selama ini Jokowi diyakini bisa cawe-cawe karena masih memiliki kekuatan berupa orang-orang kepercayaannya yang memegang posisi strategis di pemerintahan Prabowo Subianto. Termasuk anaknya Gibran Rakabuming Raka yang didudukannya di kursi wakil presiden. Namun beberapa peristiwa dan isu mutakhir seperti satu rangkaian yang berujung pada titik akhir petualangan Jokowi untuk tetap berkuasa. Pertama, kasus ijazah palsu Jokowi. Kasus sederhana yang dibuat bak sinetron televisi ini akan menguras energi dan membuat kubu Jokowi makin terpojok. Meskipun kasus ini sudah ditangani polisi, tetapi ending kisahnya tampaknya tidak akan berakhir di meja hijau. Kredibilitas aparat hukum dan kasus suap para hakim membuat putusan pengadilan akan jadi kegaduhan baru. Maka kasus ini akan dibawa dan diselesaikan di hati publik. Siapa yang mendapat kepercayaan dan dukungan publik, maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Kalau gitu pemenang Roy Suryo dan kawan-kawan dong, karena hasil polling mereka yang kemudian lebih dipercaya. Jokowi perlu biaya dan effort besar untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya itu asli dan didapatkan dengan cara yang benar. Energi Jokowi akan benar-benar terkuras karena makin banyak fakta dan bukti yang terungkap tentang kepalsuan ijazahnya itu. Seperti pengakuan Kasmujo yang membantah dirinya pernah menjadi pembimbing skripsi Jokowi. Bukti lain macam-macam ya, termasuk perbandingan dengan ijazah lain yang tidak menunjukkan bahwa ijazah Jokowi identik dengan ijazah-ijazah teman-temannya. Sementara dukungan ke pihak penggugat ijazahnya makin membesar dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Seperti klaim bahwa Jokowi pernah KKN di desa Wonosegoro yang disebut sebagai jejak Jokowi kuliah di UGM, ternyata tidak terkonfirmasi. Fakta seperti ini yang membuat banyak pendukung Jokowi membelot dan balik kanan yang membuat Jokowi makin ditinggalkan yang akan melemahkan kekuatannya. Kedua, pertemuan Prabowo dan Megawati. Pertemuan itu berlangsung pada momen peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri 2 Juni 2025. Suasana keakraban kedua tokoh dalam pertemuan itu mengesankan keduanya memiliki chemistry yang tidak terhalang oleh suasana kebatinan politik lagi. Pertemuan Prabowo dan Megawati tampak informal dan cair, kata Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, mengomentari pertemuan kedua tokoh itu. Topik tentang diet Megawati yang ditanya Prabowo dengan suasana cair dan informal itu, menurut Ritonga menunjukkan eratnya hubungan di antara keduanya. Apalagi keduanya memang memiliki sejarah hubungan yang erat sebagai pasangan pada Pilpres 2009 lalu. Selama ini pertemuan keduanya terhalang oleh Jokowi yang memiliki hubungan buruk dengan Megawati sejak Jokowi dan keluarganya dipecat dari PDI Perjuangan. Dari suasana pertemuan itu menunjukkan jika halangan itu sudah tidak ada. Keberadaan Gibran yang duduk di samping Prabowo di ruangan itu tidak dianggap sebagai gangguan kedekatan keduanya. Kedekatan itu memberi sinyal kuat koalisi Gerindra dan PDIP akan segera terwujud. Koalisi yang akan menyisihkan posisi Jokowi yang selama ini sering cawe-cawe di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tumbal Hasto Kristianto ya. Ketiga, desakan pemakzulan Gibran. Desakan ini dilakukan oleh para purnawirawan TNI dengan menyerahkan surat pemakzulan ke MPR, DPR, dan DPD pada 2 Juni 2025 atau hari yang sama dengan pertemuan Prabowo dan Megawati pada peringatan lahirnya Pancasila di Kementerian Luar Negeri.
Kami sudah terima surat tersebut dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan, ujar Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI Selasa. Surat tertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh 4 purnawirawan jenderal TNI, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Aznan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Dalam surat itu menyebutkan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka memiliki dasar konstitusional yang kuat. Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum, yaitu putusan nomor 90. Putusan tersebut melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran. Putusan itu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim padahal memiliki konflik kepentingan. Anwar Usman juga telah diputuskan melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK. Selain aspek hukum, para purnawirawan TNI menyebut Gibran tidak pantas menjabat sebagai wakil presiden dari sisi kepatutan dan etika. Gibran disebut memiliki latar pendidikan yang meragukan dengan pengalaman sangat minim. Hanya 2 tahun menjadi wali kota. Akun Fufufafa yang diduga berkaitan dengan Gibran yang menjadi sorotan karena unggahan-unggahannya yang mengarah pada penghinaan tokoh publik serta mengandung unsur seksual dan rasisme. Dari kasus tersebut tersirat moral dan etika saudara Gibran sangat tidak pantas dan tidak patut untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam surat tersebut. Desakan para purnawirawan TNI ini dapat menjadi gelombang politik besar untuk memakzulkan Gibran. Sebab selama ini belum ada yang memulai seperti para purnawirawan ini. Suara-suara yang mendesak Gibran untuk dimaksudkan hanya berupa teriakan orang per orang yang tidak terorganisir. Dengan usia mereka yang sudah terlanjut, para purnawirawan ini terlihat lebih tulus menyuarakan tuntutan itu atas dasar kecintaan kepada bangsa dan negara ini. Dan bila gelombang itu terjadi, maka itu bisa mengakhiri kisah politik dinasti Jokowi. Sebab Gibran adalah putra mahkotanya yang menjadi alasan kuat cawe-cawenya selama ini. Keempat, isu penggantian Kapolri. Isu ini berhembus sangat kencang dalam 1 minggu terakhir dengan menyebut 2 Rudi sebagai calon penggantinya, yaitu Komjen Polisi Rudi Herianto yang sekarang menjabat Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Irjen Polisi Rudi Darmoko yang menjabat Kapolda NTT. Komjen Rudi Herianto disebut berpeluang menjadi Kapolri karena dia salah satu perwira paling senior dengan pangkat bintang 3 meski tidak berlatar belakang lulusan Akademi Kepolisian. Rudi Herianto memiliki rekam jejak yang sangat moncer di kepolisian. Adapun Irjen Rudi Darmoko meskipun baru bintang 2, namun dia adalah lulusan terbaik Akpol di angkatannya. Dengan latar belakang orang tuanya seorang perwira Kopassus TNI, tentu saja Rudi Darmoko mendapat perhatian khusus Presiden Prabowo. Itu seperti dikatakan Ginting ya. Pengamat politik UNAS Slamet Ginting menyebut Rudi Darmoko berpeluang menjadi Kapolri, salah satunya karena dia memiliki kedekatan dengan Prabowo yang sama-sama pengurus IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Prabowo, kata Ginting, memerlukan sosok yang kuat untuk melakukan bersih-bersih di dalam tubuh Polri. Pergantian Kapolri sebenarnya adalah hal biasa saja, apalagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menjabat selama 4 tahun lebih lama dari pendahulunya Tito Karnavian yang menjabat Kapolri tidak sampai 4 tahun. Namun tak urung isu ini langsung dikaitkan dengan Jokowi dan geng solonya. Penggantian Kapolri dinilai sebagai upaya untuk mempreteli kekuatan Jokowi di tubuh Polri karena Listio adalah mantan ajudan Jokowi yang kemudian diangkat Jokowi menjadi Kapolri. Kelima, pengungkapan kasus korupsi di Kementerian Pemerintahan Jokowi. 2 di antaranya yang sedang diselidiki adalah kasus judi online di Kominfo, sekarang Komdigi, yang diduga melibatkan menterinya Budi Aristiadi, dan kasus markup pembelian laptop senilai 9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek era Menteri Nadiem Makarim, termasuk juga kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama dengan menterinya Yakut Khalil Qaumas yang disebut menghilang setelah kasus itu mencuat. Luar biasa ya. Keenam, Jokowi terkena penyakit kulit. Kabar ini menyebut
Kabar ini menyebar setelah foto dan video Jokowi yang tampil dengan bercak hitam di wajahnya dan kadas di tengkuknya. Beragam spekulasi dan dugaan muncul sebagai reaksi atas tampilan Jokowi ini. Ada yang menyebut bercak hitam itu adalah penyakit autoimun yang diidap Jokowi akibat depresi yang dialaminya. Namun tak sedikit yang mengaitkan dengan hal-hal gaib atau metafisika yang menganggap totol hitam itu sebagai azab dari kebohongannya selama ini. Luar biasa. Termasuk seorang yang dikenal paham dengan dunia spiritual yang tak mau disebut namanya memberitahu teprase.id bahwa Jokowi sudah tidak dikawal lagi dua sosok yang menjaganya selama ini. Luar biasa. Siapa? Rokib dan Atid ya. Walau halam yang pasti penyakit kulit atau bercak hitam itu akan menjadi penghalang Jokowi untuk tampil di depan publik. Dari rangkaian peristiwa itu, penyakit kulit itu seolah menjadi closing semua kejadian yang menjadi tanda-tanda runtuhnya kekuatan Jokowi. Walaupun sejatinya kejayaan dan kejatuhan itu hal yang biasa dan alamiah saja yang akan dialami semua orang. Hanya saja Jokowi terkesan seperti melawan hukum alam itu dengan ingin terus berkuasa yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan dan pro kontra. Oke. Istirahat dulu ya. Kita ambil napas. Jadi itu 6 tanda-tanda kekuatan Jokowi akan berakhir ya. Kasus ijazah, kasus pemakzulan Gibran, kemudian kasus yang terkait dengan apa lagi? Dengan pergantian Kapolri yang terkait dengan penyakit kulit. Luar biasa, apalagi ya, saya lupa sampai. Pertama, kasus ijazah palsu. Kedua, pertemuan Prabowo dan Megawati. Ketiga, desakan pemakzulan Gibran. Kemudian keempat, isu penggantian Kapolri. Kemudian kelima, pengungkapan kasus korupsi di Kementerian Pemerintahan Jokowi. Keenam, penyakit kulit. Itu tanda-tanda ya. Kita tidak tahu apakah betul atau tidak. Sebenarnya ya sudah menjadi presiden 2 periode. Apalagi yang dicari oleh Jokowi. Aneh kan? Padahal under the constitution dia tidak bisa lagi menjabat sebagai baik presiden maupun wakil presiden. Lalu dia mau menjadi apa? Mau jadi one team press? Masa dia merendahkan posisi semulanya? Sekarang dia menjadi Dewan Pengawas Danantara ya, mungkin makan gaji buta juga. Tapi saya jangan lupa Danantara itu adalah upaya menggeser kekuasaan Kementerian BUMN ke dalam Danantara yang langsung bertanggung jawab kepada Prabowo Subianto. Jadi begitu sobat RH sekalian ya. Aduh ampun dah. Betul-betul saya lagi ngantuk. Mohon maaf kalau menguap. Biasanya kalau saya justru jam sekarang itu anunya ya. Nanti pas malam itu malah nggak ngantuk jadinya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Tadi lumayan juga soalnya 2 jam sama Dr. Tifa dan teman-teman ya. Oke. Ijazah adalah bukti konkret kehidupan seseorang. Wakakak, ngakak, takut terbongkar identitasnya. Kemudian kalau benar aku syukuran nasi kuning. Papua hadir, undang topi merah dong. Topi merah cari dong nomornya ya, si topi merah yang anak kecil itu. Soalnya dia tidak anak kecil, usianya hampir 30 katanya. Yang bicara soal ijazah Jokowi. Bisakah kasus ijazah dan hasil puslapor dibawa ke MK? Bisa aja, tapi apakah bakal diterima atau tidak, ribet kan jadinya. Kemudian segala kekuatan akan berakhir apabila Pak Prabowo mengganti para lembaga penegak hukum, segera dievaluasi Kapolri, KPK dan Jaksa Agung. Hancurkan ijazah palsu. Ijazah dan korupsi seperti bola panas yang menggelinding. Terpilihnya Jokowi jadi presiden adalah kesalahan terbesar rakyat negeri ini. Kontribusi terbesar terpilihnya adalah masyarakat miskin. Rakyat banyak menunggu reformasi Polri, minimal ganti Kapolri, juga kehakiman TNI dan lain-lain. Hanya orang yang sudah dibutakan mata dan hatinya sebagai pemuja dan pengabdi, na'udzubillah.
Ganti Fufafa tidak ada kapasitas, pesta pasti berakhir, kata lagu Roma Irama Soneta Group. Kekuatan hanya milik Allah. Sampah politik ya. Kemudian kuncinya memang pada ijazah palsu. Kasus ini akan berusaha keras dihentikan atau membungkam para pembongkarnya dengan segala cara. Maka teruslah bongkar, kawal pengadilan dan hakim, karena di situ kunci akhirnya. Soal ijazah entah ada entah tidak, perhatikan kalau buah jatuh tidak jauh dari batangnya. Gara-gara story ini anak bangsa dihakimi dengan IQ rata-rata di bawah 70. Itu tidak bisa diterima hanya karena yang satu ini. TPUA dan kawan-kawan katanya mau ke DPR dan presiden kapan? Oke. Begitu sahabat Rasulullah ya. Karena saya there is something in my mind. Tiba-tiba saya ngantuk ya. Apalagi ya, ada saja mantan presiden 10 tahun kok. Oke. Siapa menabur pasti menuai, doa orang terzolimi pasti diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya jadi temannya Mulyono mungkin sudah saya saranin bundir aja. Wakakak nggak mungkin lah, masa bundir itu bunuh diri ya. Turunkan keluarga Suruh dan kroni-kroninya. Jika itu nggak kuat-kuat amat, cuma oposisi. Refli CS aja yang lemah, cuma Roy Suryo yang berani. Luar biasa ya. Allahu Akbar. Syarat untuk bisa ungkap kasus ijazah palsu bersatu. Apakah akan bernasib tragis seperti Mustafa Kemal Atatürk yang bumi pun menolak saat dikubur? Saya tidak tahu ya apakah betul berita atau cerita tentang Kemal Atatürk itu. Saya tidak mendapatkan sebuah konfirmasi yang betul-betul solid ya. Kemudian susah kalau si Wowo tiap hari masih teriak-teriak tak terkendali hidup Jokowi 100 kali. Istirahat dulu Bang ya, istirahat setelah sini ya. Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Saya butuh istirahat dulu lah. Ngantuk banget sebenarnya. Lucu banget ya. Oke, kita tidak bisa lagi takbiran karena lewat sudah hari tasyrik. Tapi saya ingin kita setel lagu Pemimpin Adil ya. Jadi Pemimpin Adil ini lagu yang saya ciptakan yang ilhamnya itu pada tanggal 1 Desember 2021. Terus terang mengingat Jokowi ya, apakah Jokowi itu pemimpin adil atau bukan adil? Kalau dia pemimpin adil, insya Allah dia akan masuk surga. Tapi kalau tidak adil, ya bukan barangkali tidak mudah menjejak surga bagi seorang pemimpin yang tidak adil. Kalau zalim sudah pasti masuk neraka. Ya. Asal dia zalim dan tidak tobat. Tapi kalau tobat ya kita tidak tahu akhir kehidupan manusia kan. Apakah akan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Whoever. Karena kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja berbaik hati untuk terus-menerus menerima pintu tobat hambanya. Masa kita sudah menutup ya doa untuk orang-orang agar gini, orang tobat itu jauh lebih baik daripada orang yang orang yang biasa-biasa saja. Jadi setelah dia doing something yang very bad things, maka dia tobat. Itu barangkali akan powerful. Dia mudah-mudahan insya Allah. Itu saja saudara sekalian. Dengarkan sekali lagi Pemimpin Adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.